أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين وفي رواية وسلسلة الشياطين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة تغشاكم من الله فيه تنزل الرحمة وتحط الخطايا ويستجاب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لتجدد وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة فتصفق ورق الجنان وحلق المصاريع فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه فتبرز الحور العين حتى يقفن تحت شرف الجنة فينادين هل من خاطب إلى الله فنزوجه ثم يقولن الحور العين يا رضوان الجنة ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية ثم يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت فيها أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يقول يا رضوان افتح أبواب الجنان للصائمين ويا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا جبريل اهبط إلى الأرض فصفت مردة الشياطين وغلهم بالأغلال ثم أكذفهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامهم. ويقول الله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان لمناد ينادي 3 مرات هل من سائل فأعطيه سؤله هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له من يقرض الملي غير العدوم والوفي غير الظلوم. قال ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك بقدر ما أعتق في أول الشهر. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, jika datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga oleh Allah, ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah, dan diikat setan-setan yang berat, setan-setan yang sangat sangat parah, sangat berat mengganggu muslimin. Ada riwayat mereka diikat dengan rantai. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di satu hari dan Ramadan ketika itu lagi masuk bulan Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah yang telah menyeliputi kamu semuanya dari Allah. Di bulan Ramadan diturunkan banyak rahmat, diampuni banyak dosa, dan diterima di dalamnya doa-doa orang yang memohon kepada Allah. Maka Allah menilai daripada persaingan ibadah, persaingan daripada ketaatan ada di bulan itu. Allah akan membanggakan kalian semuanya di hadapan para malaikat Allah. Maka tampakkanlah kepada Allah
dari diri kamu kebaikan itu, karena sesungguhnya manusia yang celaka yaitu orang yang tidak dapat rahmat Allah apalagi di bulan Ramadan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya surga itu akan dihiasi dan diperbaharui dari tahun ke tahun untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi setiap tahunnya sebelum masuk Ramadan ibarat orang mau ketemuan orang mulia, rumahnya di kapur, kemudian diukup, di yang lainnya, alhasil betul-betul dipersiapkan untuk menyambut Ramadan. Surga itu ya. Kalau sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, maka akan terhembus angin dari bawah arsy Allah. Dan angin itu disebut al-muthirah. Angin itu akan menggerakkan semua daun-daunan yang ada di surga, sehingga antara daun dan daun itu bertatapan. Juga antara lingkaran-lingkaran daripada pintu-pintu. Jadi kalau pintu-pintu itu ada lingkarannya itu dulu itu tek, kalau kena angin itu ya. Nah, itu semuanya terjadi suatu suara yang sangat indah yang belum pernah didengarkan oleh siapapun. Maka saat itu bidadari-bidadari keluar dari dalam dan mereka berdiri ada di teras-teras istana-istana surga sambil mereka menyatakan, apakah ada yang meminang kami untuk dikawinkan dengan kami? Kok ada meriah begini? Kok ada meriah begini? Maka para bidadari bertanya, wahai Ridwan, penjaga surga, malam apa ini? Maka Ridwan, penjaga surga, mengatakan, ini adalah malam pertama bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa di antara umat Muhammad SAW. Allah memerintahkan berkata, wahai Ridwan, iftah abwabal jinan lis-shaimin. Wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk orang-orang yang puasa. Wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka dari orang yang berpuasa di antara umat Muhammad SAW. Wahai Jibril, turunlah kamu ke bumi, ikat semua itu setan-setan yang larat, belenggu mereka semuanya dan mereka masukkan ke dalam lautan sehingga mereka tidak merusak umat Muhammad SAW dalam menjalankan puasa mereka. Kemudian pada setiap malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada satu malaikat untuk mengumumkan, untuk menyerukan kepada manusia 3 seruan. Hal min sa'ilin fa'utiha su'lah. Adakah orang di setiap malam ini, adakah orang yang memohon, maka aku akan beri semua permohonannya. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih. Adakah orang yang bertobat dari kesalahannya, maka aku terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah orang yang mohon diampuni dosanya, aku ampuni dosanya. Kemudian man yugridul mali ghairul adum. Siapa kira-kira yang akan menyalurkan atau mengeluarkan hartanya untuk yang maha kaya, yang tidak pernah kehabisan kekayaan. Wal wafi ghairul balum. Siapa yang akan mau mengorbankan, menyalurkan hartanya untuk yang pasti mendapati janji yang tidak pernah mendolimi siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah membahasakan man yugridullah gardan hasana. Yang kamu keluarkan itu berarti tabungan kamu. Itu bukan kamu membantu Allah, enggak. Itu tabungan kamu kepada Allah, nanti dikembalikan kepada kamu bukan sama nilainya,
tapi menjadi berlipat ganda sampai 700 lipatan, bahkan lipatan yang tidak tahu kecuali Allah. Ayo, siapa masih berpikir di bulan ini, siapa yang mau menyalurkan hartanya ditabungkan untuk Allah akan kembalikan dengan hal yang luar biasa. Enggak perlu Anda takut likuidasi. Kenapa? Allah itu mali gharul adum, maha kaya yang tidak pernah habis kekayaannya. Wafi khairat dalum, Allah itu maha menepati janji yang tidak pernah mendolimi hamba satupun hambanya. Kemudian dikatakan setiap hari di bulan Ramadan ini Allah pada setiap buka puasa di setiap hari bulan Ramadan Allah menentukan dan membebaskan 1 juta orang dari nerakanya. Orang-orang yang belum tentu masuk neraka, enggak, orang-orang yang sudah mereka gadis benar yang pasti masuk neraka, tapi Allah bebaskan pada setiap buka puasa. Kali 30 juta berarti. Tapi di akhir hari Ramadan, berarti malam hari raya, Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan sebanyak 1 bulan penuh daripada orang-orang yang sudah dibebaskan dari neraka. Jadi kalau setiap hari 1 juta, kalau itu hitungannya 30 hari, untuk khusus hari terakhir 30 juta yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya tinggal kamu mau percaya dan beriman apa enggak. Saudara, kalau orang itu diceritakan makanan yang lezat, pasti akan timbul selera ingin merasakannya. Kalau diceritakan perempuan yang cantik, pasti ada selera ingin kenal dengannya. Kalau Nabi menceritakan begitu besar pahalanya Ramadan, ada enggak selera untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan? Ada enggak selera untuk mensedekahkan hartanya di bulan Ramadan? Kalau ada orang diceritakan makanan lezat enggak tambah selera, enggak normal, saudara. Diceritakan perempuan cantik yang cantik enggak timbul syahwat, enggak normal. Diceritakan pahala begini besar tidak ada semangat, enggak normal imannya. Sakit imannya itu. Karena itu ini semuanya diceritakan dalam rangka untuk membangkitkan semangat kita di bulan Ramadan. Pumpung kita di Ramadan. Mudah-mudahan bukan Ramadan terakhir nih, bisa Allah sampaikan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Karena itu manfaatkan betul ya. Mengingatkan juga ini pumpung Ramadan, jangan lupa maunah. Kita harus jadikan monumen kita ada di kota kita ini rumah sakit. Insya Allah dari rumah sakit yang satu ini akan muncul rumah sakit yang kedua, mungkin rumah sakit yang ketiga dan seterusnya. Karena itu sisihkan, nggak perlu Anda datang, Anda bisa kirimkan lewat rekening ya. Jangan pernah sedikit khawatir Allah tidak akan kembalikan harta kamu, karena harta kamu itu bukan membantu Allah, tapi tabungan kamu yang akan dilipat gandakan itu semuanya, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah rumah sakit ini akan segera jadi dan akan bisa Allah akan menjadi manfaat bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin.